lah ya panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur kepada Allah, sallallahu salam buat Rasulullah. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita tentang tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga dari pembahasan kita. Bagian pertama pengantar, bagian kedua kita membahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kemarin kita bahas bahwa Al-Fatihah itu terbagi 3 pembahagian. Ayat 3 ayat pertama termasuk Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu adalah kata Allah itu untukku, karena itu bersifat pujian. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kemudian. Kemudian 3 ayat terakhir, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menunjukkan bahagian dari untuk hamba Allah, untuk kita manusia. Karena di situ dia banyak doa. Jadi pertama kita ayat 3 pertama untuk milik Allah, 3 milik hamba. Sementara satu ayat di tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah Antara Allah dan itu adalah antara Allah dan hamba. Ada bagian Allah, ada bagian hamba. Bagian Allah adalah iyyaka na'budu, kita menyembah kepada Allah. Iyyaka nasta'in, kemudian kita minta tolong. Nah, permohonan pertolongan itu adalah hak kita sebagai hamba. Nah, berkenaan dengan 3 ayat pertama, kita masuk kepada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Ini menunjukkan sifat Allah yang maha mulia, salah satu Asmaul Husna. Ar-Rahman, nama Allah yang menunjukkan Allah maha pengasih. Yang maha penyayang adalah sifat berikut. Berarti ada 2 sifat. Satu Allah maha pengasih, satu lagi Allah maha penyayang. Kalau ayat ini berurutan 2 seperti ini, maknanya beda. Nah, itu yang perlu diketahui. Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir ini, yang maha pengasih, Ar-Rahman itu artinya adalah Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahman, Allah yang menunjukkan Allah memiliki rahmat yang luas. Pengasih itu menunjukkan Allah memiliki rahmat yang luas. Dari mana itu dapat dipahami? Karena akar kata Rahman dengan Rahim sama sebenarnya, tapi ketika dia diwazankan ke Rahman, fa'lan, itu menunjukkan luas, sangat luas. Rahman, Allah memiliki rahmat yang luas. Jadi Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim, Allah maha penyayang, itu artinya Allah memiliki rahmat terus menerus. Satu, Ar-Rahman itu menunjukkan Allah memiliki keluasan kasih sayang, rahmatnya luas. Jadi dia yang memiliki rahmat itu. Sementara Ar-Rahim itu menunjukkan Allah memiliki rahmat yang terus menerus. Beda dengan kita. Kalau kita kan rahmat kita bisa saja kasih sayang kita sekarang sayang, besok belum tentu. Tapi kalau Allah Rahim itu artinya terus menerus. Allah memiliki rahmat. Allah memiliki rahmat terus menerus. Satu menunjukkan keluasannya, satu menunjukkan bahwa rahmat itu tetap kepada Allah Ar-Rahim. Nah, itu bedanya. Jadi kalau selama ini orang kan mengartikan Rahman artinya kalau di pesantren ada enggak? Rahman itu untuk orang semua manusia. Ya boleh dia pahami, tapi maknanya itu dari situ.
saking luasnya rahmat Allah, maka diberikan kepada siapa saja. Rahmat itu dibagi oleh Allah kepada siapa. Tapi Ar-Rahim menunjukkan Allah memiliki sifat terus-menerus. Nah, itu bedanya. Satu ya. Yang kedua bedanya adalah maka oleh sebab itu pengasih Allah itu sifat yang maha penyayang adalah maka yang maha pengasih adalah sifatnya. Rahman itu menunjukkan sifatnya, sementara Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatannya. Rahman itu Allah memiliki sifat, memiliki rahmat yang luas. Cuma persoalannya sampai tidak diberi kan tidak kepada kita atau tidak. Belum tentu. Maka ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu baru perbuatannya. Itu bedanya. Satu sifatnya, yang satu adalah perbuatannya. Ketika kita butuh ketenangan, diberi oleh Allah ketenangan. Itu rahim Allah. Ketika kita lahir ke bumi ini, kita dalam kandungan kita diberi makanan oleh Allah melalui orang tua kita. Lahir kita ke bumi diberi air susu oleh Allah. Lahir itu menunjukkan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Itu perbuatan Allah Ar-Rahim. Itu bedanya. Kalau Rahman hanya menunjukkan Allah memiliki sifat yang sifatnya baru. Tapi apakah Rahman itu sampai kepada kita, barulah diperlakukan oleh Allah. Sehingga sampailah kepada kita. Nah, itu diantara makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu kalau dia dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman saja berdiri, itu sudah mengandung makna keduanya. Kalau Ar-Rahim saja mengandung makna keduanya. Nah, itu maknanya ya. Sekarang apa faedahnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Pertama, ini menetapkan nama Allah Asmaul Husna. Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan Allah itu memiliki sifat kasih, pengasih dan pengasih, menunjukkan rahmatnya maha luas. Rahim menunjukkan nikmatnya terus menerus, tidak putus-putus. Kasih adalah menunjukkan sifat Allah itu, menunjukkan sifatnya. Rahim menunjukkan perbuatannya, perbuatan yang Allah yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada kita. Itu makna yang pertama. Jadi Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi artinya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Yakini dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya para ulama mengajarkan kalau kita memelas kepada Allah, meminta kepada Allah, banyak baca Ar-Rahman. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Karena Dia yang memiliki rahmat. Ya Rahim, sayangilah kami. Jadi begitu. Karena itu adalah sifat yang melekat pada Allah. Nama-nama Allah. Itu ya. Itu yang pertama faedahnya. Jadi, nah pecahannya nanti di Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim itu seluruh sifat-sifat kemuliaan Allah itu pecahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Alai sifat Allah yang tahu kakak selain Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Asmaul Husna. Kudus, salam kudus sepertinya. Kudus, suci. Salam, keselamatan. Itu turunan. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim turunannya banyak ke bawahnya. Allah memberi keselamatan, Allah memberi rezeki, ya kan? Apalagi Allah memberi ketenangan, Allah mendatangkan keamanan. Itu adalah rahmat Allah. Allah memberikan keteduhan, ketenangan hati kita. Itu adalah turunannya dari rahmat Allah. Tapi dia induknya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh sebab itu, yang faedah ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, hayati bacaan itu bahwa dua sifat ini adalah milik Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Yang Rahman Ar-Rahim itu hanya Allah. Orang tua Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya dengan orang tua pengasih orang tua, penyayang orang tua dengan pengasih dan penyayang Allah? Allah orang tua itu
kalau Allah Ar-Rahim dia tidak terputus. Tadi dikatakan Ar-Rahim itu Allah memiliki rahmat yang tidak terus menerus. Kalau orang tua terbatas sampai di mana? Sampai mati. Ya kan? Atau pada saat tertentu orang tua itu bisa saja hilang kan? Tidak sayang. Ada enggak orang tua tidak sayang? Ada. Nah begitu. Makanya oleh para ulama, kita sebagai manusia harus memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya milik Allah. Kita hanya berperilaku pengasih dan penyayang, mengikuti perintah Allah. Dan kita sebagai orang beriman harus memiliki kasih dan sayang. Tapi kasih dan sayang kita memiliki keterbatasan. Sementara Allah tidak luas. Nanti kalau dikaji lagi, rahmat Allah itu ya ada pembagiannya kepada Nabi Muhammad, kepada makhluk, kepada Nabi Yusuf. Itu menunjukkan rahmat Allah yang turun kepada manusia. Jadi sifat Allah dua ini hanya dimiliki oleh Allah. Rahmat yang jadi gitu. Yang kedua, nah apa faedah yang kedua? Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla yang terbangun di atas rahmat. Jadi begini, Alhamdu Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam itu apa artinya? Rabbul Alamin itu kemarin Tuhan menciptakan, Tuhan yang memiliki dan menguasai, Tuhan yang maha memelihara. Nah, sifat Rabbul Alamin itu dia berdiri di atas rahmat Allah. Maka dilanjutkan dengan ayat Ar-Rahman. Allah mengatur alam, tapi di mana letaknya Allah maha pengasih. Jadi tidak boleh kita membayangkan Allah itu maha kejam. Tidak boleh bayangkan. Kecuali kalau kita terhadap perbuatan-perbuatan zalim ya. Kalau perbuatan zalim Allah murka, akan dibalas oleh Allah, akan dikejar oleh Allah. Tetapi selama kita beriman kepada Allah, maka bayangkan bahwa Allah itu memiliki pengasih dan penyayang sebagai sifat rububiyah. Jadi sifat rububiyah itu berdiri di atas pengasih dan penyayang. Sekarang kira itu saja pembahasan kita hari ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memiliki sifat pengasih. Pengasih adalah menunjukkan keluasan rahmat Allah, keluasan kasih sayang Allah. Sementara Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang terus menerus. Selama kita hidup di dunia ini, Rahman Ar-Rahim akan diberikan kepada Allah. Cuman bedanya ya Allah, tentu Ar-Rahim itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang mendapat rahim, dialah yang maha tahu. Yang kedua, sifat rububiyah itu berdiri di atas rahmat Allah. Oleh sebab itu, banyak-banyak kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ketika membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita bayangkan rahmat Allah itu sangat luas. Bermohonlah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah rahmat yang banyak. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.